Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Podcast Pagi di Pagar Kehidupan. Sekarang coba deh, kadangkala kalau kita bicara soal sukses ya, seperti tema video ini, ada beberapa hal yang menghalangi kita. Dan kamu tahu nggak? Sukses yang paling besar itu justru diawali dengan senyuman. Coba dong katakan di komentar, yuk ceritakan pada saya di komentar, hal apa sih yang kalau kamu ingat-ingat lagi dalam hidup yang bisa membuat kamu tersenyum? Bagikan cerita kamu di komentar ya. Nanti saya berikan hati. Kamu luar biasa. Halo teman-teman, percaya nggak sih kalau dalam hidup ini segala sesuatu itu ada rumusnya loh? Benar, termasuk nih, ada yang nanya kepada saya, Mas, kalau menurut pagar kehidupan, itu cara menjadi sukses yang masuk akal tuh gimana sih? Nih, langsung saya jawab ya. Untuk bisa menjadi sukses, bagi saya, dan ini sesuai kenyataan ya, kita harus memilih segala sesuatu yang bisa kita nikmati prosesnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini, maksudnya apa Mas? Bisa nggak tolong jelasin lebih detail lagi supaya saya nih ngerti apa yang dimaksud dengan menikmati proses untuk mencapai tujuan hidup kita, apapun itu tujuan hidup yang kita ambil. Menarik kan? Yuk kita simak sambil kamu tetap mengerjakan apapun itu. Ini menarik loh. Sekarang coba dalam hati katakan saya, kalau tebakan saya ini benar-benar kamu banget. Apakah kamu adalah orang yang saat ini sedang putus asa, bingung memilih pilihan hidup karena seolah-olah, maaf ya, dunia ini tidak memihak kepada kamu? Milih karir ini salah, milih pekerjaan ini rezekinya mohon maaf seret. Atau dalam hal asmara juga sama, Mas, saat ini saya udah umur segini, pengen dapet jodoh, tapi dapetnya salah terus. Sekalinya dapet ngecewain saya lagi, bikin saya patah hati lagi, dikhianati lagi. Rasanya secara umum hidup saya tuh hancur terus. Kenapa ya Mas, kok hidup saya bisa seperti ini? Kalau apa yang saya tebak ini benar-benar adalah kamu banget, coba katakan saya. Waduh, sebentar deh. Kok kayaknya kalau memang benar-benar kamu senyum-senyum sedikit nih, apa yang saya tebak ini mewakili hidup kamu banget ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu ingin membenarkan ya. Membenarkan nasib kamu seizin Tuhan dengan memperbaiki isi kepala yang kita punya. Mau? Gini yang benar. Teman-teman, segala sesuatu dalam hidup ini itu sebenarnya bergantung dari pilihan yang kita ambil. Saya ulangi. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu bergantung dari pilihan hidup yang kita ambil. Sekarang coba lihat mulai dari kehidupan kamu secara menyeluruh. Lihat hidup kamu sendiri sekarang. Kalau diri kamu jujur kepada saya, katakan dalam hati, lebih banyak beruntungnya atau lebih banyak sialnya? Katakan. Kalau kamu mengatakan, maaf ya Mas ya, hidup saya belakangan ini kok terasanya sial terus, keruh terus tuh kenapa ya Mas? Maaf, itu berarti pilihan yang kamu pilih selama ini banyakkan salahnya daripada benarnya. Nah sekarang, kalau begitu, bagaimana caranya saya bisa memilih pilihan yang benar, Mas? Kalau pilihan hidup saya selama ini salah. Karena jujur aja nih, saya sepertinya udah mulai putus asa, bosen jadi orang di jalan yang salah terus. Gampang. Sekarang, kalau diri kamu benar-benar ingin berubah, ingat ucapan saya baik-baik yang satu ini. Dengerin baik-baik. Apapun yang bisa kamu nikmati prosesnya, itulah sumber keberuntungan hidup kamu. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Apapun yang bisa kamu nikmati prosesnya, disitulah sebenarnya letak keberuntungan hidup kamu selama ini. Nah itu dia.
Sekarang coba lihat hidup kita sendiri. Ayo, lihat hidup kita sendiri saat ini, belakangan ini. Apakah di dalam hidup kita selama ini, semua hal yang kita pilih tadi adalah hal yang bisa kita nikmati prosesnya, atau jangan-jangan, mohon maaf, hal-hal yang kita pilih selama ini dalam hidup, itu adalah hal yang kita tuh susah banget untuk bisa menikmati prosesnya. Dan anehnya gini, coba deh kamu lihat hidup kamu. Benar nggak? Di mana ada masalah dalam hidup kamu, di bagian itu kan, sebenarnya kamu tuh ngerasa nggak bisa nikmati prosesnya, alias nggak cocok. Contoh, kalau maaf nih, diri kamu lagi kuliah tapi kuliahnya berantakan, sebenarnya hati kamu berkata, kok saya susah banget ya untuk menikmati proses ini, tapi saya harus bisa, tapi saya nggak bisa menikmati proses. Itu bukan yang kamu rasakan. Atau maaf, kalau kamu lagi ada masalah dalam hubungan asmara dengan pasanganmu saat ini, benar nggak sih? Pasti ada di antara salah satu di antara kalian yang menjerit dalam hati berkata, saya tidak mampu lagi mas untuk menjalani proses hidup saya dengan dia. Gara-gara tidak mampu itu hubungan kalian bermasalah, benar nggak? Sama, soal karir juga sama nih. Maaf, kalau rezeki kamu saat ini lagi seret dalam pekerjaan apapun, coba renungkan dalam-dalam. Betul gak sih, dalam hati saya sebenarnya menjerit sebuah perkataan, saya tidak mampu mas menikmati proses karir saya ini. Saya cuma pengen duitnya mas, saya cuma pengen bonusnya mas, saya cuma pengen emas permatanya mas dari karir saya ini, tapi saya nggak mampu menikmati prosesnya. Itukah yang sedang kamu jeritkan dalam hatimu selama ini? Kalau memang iya, itu loh sumber masalahnya. Itu dia sumber penyakitnya. Ketidakmampuan kita menikmati proses dalam hal apapun yang kita pilih dalam hidup ini, di situ letak titik awal masalah kita. Nah, sekarang kalau kita udah tahu akar penyebabnya, bagaimana mas? Obatnya, langkah berikut apa yang harus saya ambil? Gampang, mudah sekali. Gini caranya. Pertama, kalau sekarang kamu sudah menonton video ini, berarti diri kamu sudah sepaham dengan saya bahwa memang benar. Segala sesuatu dalam hidup ini intinya adalah proses yang harus bisa kita nikmati. Betul. Nah, kalau begitu, setiap kali kamu memilih apapun dalam hidup, tanyakan dirimu sendiri, apakah saya mampu menikmati proses dari hal yang akan saya pilih ini? Saya ulangi ya, ini penting tolong disimak. Mulai detik ini, ketika kamu menjumpai pilihan apapun dalam hidupmu, pilihlah sebuah hal yang mana dalam hati kamu berkata, saya bisa menikmati proses akan hal ini. Contoh, kalau milih jodoh, pilihlah seseorang yang dirimu bisa nyaman bersama dia untuk menikmati proses hidup antara kalian berdua. Kalau kalian berdua tidak nyaman atau salah satu di antara kalian tidak nyaman, tidak mampu menjalani proses kehidupan, ngapain masih bersama? Iya kan? Betul nggak? Sama seperti hal karir contohnya. Kalau kamu milih karir, tolong didengarkan. Nggak usah peduliin gajinya. Nggak usah peduliin bonus-bonus yang aduhainya. Nggak usah peduliin komisi-komisi yang menggiurkannya. Lupakan itu semua. Saya ulangi, lupakan itu semua. Tanyakan satu pertanyaan penting. Apakah saya mampu menikmati proses hidup saya, karir saya, kalau saya memilih ini sebagai pilihan karir saya? Tanyakan itu dulu. Mas, sebentar nih mas. Kan saya ini hidup butuh duit ya mas ya? Betul. Hidup saya ini juga butuh uang, benar. Terus emang salahnya di mana kalau saya misalnya milih karir gitu ya? Tergantung atau bergantung dari besar gaji. Kan masuk akal mas, manusiawi. Kita butuh duit, betul nggak? Gini, uang itu, gaji itu adalah pelengkap. Kalau diri kamu mengejarnya hanya uang, percaya deh, cepat atau lambat kamu akan tersiksa.
Tersiksanya kamu bukan hanya karena berat kamu jalani hal itu, tapi karena uangnya akan datang, namun tidak sebanding dengan apa yang kamu usahakan atau kerjakan. Kenapa? Karena kamu mengejar mereka. Uang semakin dikejar, akan semakin menjauh. Percaya deh sama saya. Terus, apakah saya harus berhenti mengejar uang? Ya, berhenti ngejar uang, nikmati proses karir yang kamu punya. Di situ uang akan datang kepada kamu membawa teman-temannya. Itu janji saya buat kamu. Boleh diuji coba. Nah, Mas, bagaimana kalau misalnya dalam hal pertemanan atau lingkungan? Apakah hal yang Mas Aryan ajarkan di video ini juga berlaku, Mas? Oh iya, ini berlaku bukan hanya untuk asmara ataupun karir, tapi juga berlaku dalam segala hal. Coba lihat lingkungan pergaulan kamu. Lihat lingkungan di mana kamu punya teman sekarang. Saya tanya, lebih banyak enaknya apa nggak enaknya? Kalau lebih banyak nggak enaknya, maaf ya, itu pertanda dirimu tidak bisa menikmati proses kehidupan bersama mereka kan? Bahasa gampangnya, dirimu sama teman-temanmu, maaf, sebenarnya tidak cocok kan frekuensinya? Tapi entah kenapa, kamu memaksakan untuk cocok dengan mereka. Sehingga ya masalahnya muncul nih, seperti masalah pergaulan atau pertemanan yang sedang kamu alami saat ini. Ingat teman-teman, karir yang kamu paksakan, jurusan kuliah yang kamu paksakan, jodoh yang kamu paksakan, teman yang kamu paksakan, semuanya bisa-bisa aja. Tapi cepat atau lambat, semuanya akan pergi dari hidup kamu dan memberikan kenangan pahit yang akan menjadi masalah dalam hidup kamu. Pilihannya ada di tangan kamu. Diri kamu sudah capek jadi orang penuh dengan masalah, atau masih pengen kali ya nambah masalah lagi biar punya cerita gitu yang diceritain ke saya kalau curhat. Gitu kali ya? Bener nggak? Gimana? Udah mulai senyum-senyum sendiri, bahkan sedikit agak tertawa gitu ya? Bagus. Itu pertanda dirimu sudah paham bahwa apa yang saya katakan ini benar. Sekarang, mulai dari hal-hal terkecil. Setiap kali kamu mengambil keputusan apapun dalam hal terkecil sekecil apapun, tanyakan, apakah saya bisa menikmati prosesnya atau tidak? Mau milih olahraga buat ngurusin badan? Boleh. Tapi pilih olahraga yang benar-benar bisa kamu nikmatin prosesnya. Bukan olahraga yang banyak teman-teman kamu di dalamnya. Bukan olahraga yang katanya bisa bikin kurus dalam waktu sebulan. Jangan. Kalau kamu milih masalah jurusan kuliah juga sama. Jangan milih jurusan kuliah yang di sana banyak teman-teman kamu. Bukan itu yang pas buat kamu. Pilih jurusan kuliah yang di situ kamu yakin saya bisa menikmati prosesnya, Mas. Pilih itu. Ya. Kalau kamu melandaskan setiap pilihan hidup berdasarkan dirimu sendiri yang bisa menikmati prosesnya, lihat deh. Lihat sendiri seberapa besar perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Coba buktikan, ucapan saya ini benar atau cuma teori doang. Praktekin apa yang saya katakan dan rasakan sendiri perubahan yang ada dalam hidup kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.